Bayangkan bila Nama gue Zi. Gue datang dari LA, Amerika Serikat. Gue datang ke Bogor, Indonesia dalam rangka menemui eyang kampung gue yang saat ini sedang sakit keras. Kata ayah dan bunda gue, eyang kampung ingin banget ketemu sama cucu cowoknya. Oh my god, please deh. Gue ini kan 100% cewek. Kehangatan yang selalu dia berikan. Ku rasa ku sedang dimabuk cinta. Nikmatnya kini ku dimabuk cinta. Dimabuk cinta. Bayangkan bila harimu penuh warna. Duh, mana sih ini toiletnya? Itulah yang saat ini ku rasakan. Dia membuat tidurku tanya. Gue harus cepet-cepet berubah sebelum ada yang melihat gue. Ku terpikat pada kehangatan yang selalu dia berikan. Gimana sih? Gimana cewek? Waduh, Mas, kalau lihat cowok udah sama, Mas. Maaf, Mas. Tadi saya nggak ngeliat. Mama sama papa gue itu kawin lari karena pernikahan mereka itu nggak disetujui. Mereka kemudian tinggal di Amerika, ya, dan lahirlah gue. Entah informasi dari mana, keluarga papa itu taunya gue ini cowok. Makanya gue nyamar jadi cowok. Ya, ini semua untuk memenuhi harapannya eyang, supaya eyang itu bisa bertemu dengan cucu lelakinya. Dimabuk cinta. Perasaan tuh orang tadinya cewek pakai rok. Kenapa tampilannya berubah jadi cowok banget? Oh iya, gue juga harus sedikit ngerubah suara gue supaya lebih meyakinkan kalau gue ini cowok. Pas gue nelpon tadi, handphonenya bunyi. Sekarang gue telepon, handphonenya pas bunyi lagi. Jangan-jangan itu orang yang lagi gue cari. Mas, permisi Mas. Saya numpang nanya, nama Mas siapa ya? Ini orang mencurigakan banget sih. Kayaknya dia tuh tahu deh kalau gue ini pendatang. Wah, gue harus hati-hati nih. Mas, nama Mas siapa ya? Mas. Cewek? Iya nih bener cewek nih. Gayanya aja kayak cowok. Nikmatnya kini ku dimabuk cinta. Dimabuk cinta. Kamu Zen kan? Cucunya Romo Condro Suryo yang dari Amrik? Iya bener. Hey Zen. Oh, Pak Lea. Saya anak musuh Romo. Iya, saya Zen. Warna itulah yang saat ini ku rasakan. Dia membuat tidurku Ya udah, aku antar kamu ke mobil ya. Kamu udah tunggu sama Romo di rumah. Iya, boleh. Ini biar kayak bantu. Pada kehangatan yang selalu dia berikan. Ku rasa ku sedang dimabuk cinta. Nikmatnya kini ku dimabuk cinta. Ku rasa ku sedang dimabuk cinta. Ku rasa ku sedang dimabuk cinta.
Mana cucuku yang dari Amerika? Belum datang toh? Sabar Romo, lagi dijemput sama Lano. Aku sudah nggak kuat. Kayaknya umurku udah nggak panjang lagi. Jangan sampai aku mati penasaran karena belum melihat cucuku. Cucuku sing lanang, mukanya koyo apa? Eyang, tadi barusan Lano telepon Alan. Kata dia bentar lagi nyampe kok, Eyang. Sabar ya. Ya. Romo mau minum? Gak. Bayangkan bila harimu penuh warna, itulah yang saat ini ku rasakan. Jadi penasaran gue. Kenapa sih cewek ini mesti nyamar jadi cowok? Ya membuat makan pun tak enak. Ku terpikat pada kehangatan yang selalu dia berikan. Ku rasa ku sedang dimabuk cinta. Anak. Nekat ya? Anu nebengnya ayah. Anak, kamu tuh pesan hidup. Untung pakem brem aku loh. Kalau kamu ketabrak bisa aja penyet. Makasih ya, anu pisan. Hah? Makasih. Untuk apa? Tadi Aa bilang Anda cantik kan? Siapa yang bilang kamu cantik? Aku bilang kamu kalau ketabrak kamu penyet. Pokoknya ya, apapun itu yang keluar dari mulut Aa itu, semua pujian bagi Ana. Tahu ah? Oh ya, kenalin. Ini Zen, cucu yang Romo dari Amrik. Hey, gue Zen. Hai, how are you? Saya teh Ana. Nggak usah sok-sokan Inggris deh. Dia tuh fasih bahasa Indonesianya. Dia itu cewek apa cowok? Cowok. Cowok. Iya cowok lah. Cowok kok cantik ya? Gue ganteng kali. Iya ganteng. Zen, ayo Zen, masuk. Iya boleh. Astaga, keben gue. Aduh, harus segera gue benerin nih. Sebelum semuanya pada tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Rima, Alan, kenalin. Ini cucu Romo dari Amrik. Namanya Zen. Saya mau ke toilet. Toiletnya di mana ya? Oh, toilet. Itu. Oh, mentok, belok kanan. Oh ya. Mah, dia itu cewek apa cowok sih, Mah? Mama lihat jalannya deh. Kayak banci gitu, letoy. Kayak gitu mukanya cantik lagi. Terus, kamu tuh jangan ngomong kayak gitu. Dia itu kan sepupu kamu sendiri. Gak boleh kayak begitu ngomongnya. Sepupu angkat, Mah. Mama harus ingat kalau ayah itu cuma anak angkatnya Eyang, Mah. Terima kasih. Udah susah, biar saya aja. Kenapa, Romo? Ya, mana?
Mana Oh. cucuku? Zen, sini. Salim sama eyang kamu. Iya boleh. Eyang. Ini aku Eyang Zen, cucu Eyang dari Amerika. Putranya Bunda Utari dan juga Ayari. Cucuku, ganteng banget kamu. Alhamdulillah, yang kok bisa lihat kamu. Lano, nanti kamu tidurnya sama Zen aja ya. Soalnya kan kamar yang lain masih berantakan. Sama aku. Ya, Lano, Ya Roma. kamu tidur sama Zen. Sekalian ya, kamu ajari dan kasih tahu semua bisnisnya Romo, ya. Ya Romo. Masuk. Gak apa-apa deh sekamar sama cowok. Sama Pak Le sendiri ini. Zen, kamu tidur di kasur aja ya. Aku tidur di lantai. Lo Pak Le. Kok gitu Pak Le? Ya, nggak kenapa. Aku cuman nggak bisa aja tidur sama orang lain. Aku kan biasanya sendiri. Ya elah Pak Le. Saya ini kan bukan orang lain Pak Le. Saya ini adalah keponakannya Pak Le. Jadi ya nggak ada masalah dong Pak Le. Lagian ini kamar juga kamarnya Pak Le kan, bukan kamar orang lain. Masa sih Pak Le tidur di lantai? Ya udah deh, mending biar saya aja tidur di lantai ya. Jangan. Masa kamu jauh-jauh dari Amrik tidurnya di lantai? Udah biarin aku ya tidur di lantai ya. Kamu tidur di atas. Gak apa-apa kok. Ya udah deh, terserah Pak Le aja. Tapi saya ganti baju tidur dulu ya Pak Le. Oke. Pak Le, kok lampunya dimatiin sih Pak Le? Aduh, kok lampu dinyalain sih? Oh, masih tidur nih. Matiin lagi ya. Ya udah nggak apa-apa deh lampunya dimatiin, tapi Pak Le harus tidur di tempat tidur bareng sama aku. Soalnya kalau misalkan lampunya bakal dimatiin kayak gini, harus ada orang yang nemenin aku tidur Pak Le. Ya udah. Lampu nyalain lagi deh. Gitu. Zen, Ya. kamu kenapa sih? Kok pakai nyamar segala? Emangnya Suara apaan itu Pak Le? Jangan itu suara hantu lagi Pak Le. Soalnya ya, kata mama dan papa saya, di Indonesia itu banyak banget hantunya dan mereka itu sangat-sangat menyeramkan Pak Le. Ya beda sama di Amerika. Gimana nih Pak Le? ngaco kamu? Pak Le! Alana tolong! Alana! Bukain Alana! Bukain! Alana tolong Alana! Bukain! Anak, kamu di dalam sih? Tolongin cepetan! Bentar. Keluar. Aku tega biarin Ana di dalam. Gak bisa nafas, gerah. Ana tuh menderita banget. Ya elah, kamu tuh manja banget.
Kan kamu tahu tadi siang tuh lagi repot nganter si Zen ketemu sama Romo. Untung aja ya. Nih, masih ada celah segini. Coba kalau enggak. Nggak tahu deh lo jadi apaan di dalam mobil. Udah mah HP lobet. Terus nyesek di dalam. Lengkap banget sih penderitaan. Makanya peluk. Peluk dong. Waduh, Nana, jangan kumat dong lebihnya, ini udah malam tahu. Karena udah malam, kalau gitu antri anak pulang ya. Ayo antri pulang. Enggak. Kalau aku nganter kamu pulang, ntar abah kamu mikirnya enggak loh. Pas banget tuh, jadi kita bisa dinikahin. Kepergok malam-malam berdua. Bener banget. Ayo. Kamu jangan ngaco ngomong ya. Kamu tuh bilang apa? Berduaan. Kamu nggak nganggap ada orang di sini? Ada Zen loh. Ada gue. Habis kalau sama kamu, ternyata dia milik berdua. Kalian gak kelihatan. Ayo pulang. Ya udah, aku anter ya. Zen, kamu ikutan deh. Gue ikut. Biar kamu tahu Bogor. Ayo. Alhamdulillah, untung gak dimarahin sama abahnya Ana. Kayaknya si Ana itu suka deh sama Pak Ale. Lah apaan sih? Paling juga cinta monyet dia. Oh ya, kamu beneran takut sama gelap? Iya Pak Ale, saya tuh takut banget sama yang namanya gelap. Soalnya ya Pak Ale, kita tuh gak pernah tahu ada apa di dalam kegelapan. Bisa-bisa ada ular Pak Ale. Aduh Pak Ale. Kamu tuh cowok, jangan cemen kayak gini dong. Pak Ale, gendong saya Pak Ale. Saya beneran takut nih Pak Ale. Kamu bisa jalan sendiri. Udah bodo amat, gendong. Kamu ngerepotin aja. Tahu lagi, kamu tuh sebenarnya cewek kan? Kenapa pakai nyamar sih? Zen. Ngomong dong Zen. Malah tidur. Ini apaan? Kok bahasa sih? Aduh, jangan-jangan dia ngiler lagi. Dia membuat tidurku tak nyenyak. Dia membuat makan pun tak enak. Ku terpikat pada. Ya, masuk. Selamat pagi ya. Kok lucu? Jangan jengking, nggak perlu. Itu nanti buburnya malah tumpah. Bangun. Iya. Sarapan dulu ya, Yang. Kamu itu kok baik sekali. Pelan-pelan ya. Ya. Makasih. Aku suapin ya. Yang bangga punya cucu kayak kamu. Baik sekali, kamu pasti dididik sama ayah ibu kamu dengan baik ya. Ya pastilah Yang. Secara ya, bunda sama ayah tuh benar-benar mendidik aku tuh dengan adat Jawa. Termasuk tadi itu jalan jengking-jengking begitu. Nah, itu Yang. Itu sudah tidak dipakai lagi. Di sini sudah tidak dipakai lagi. Itu hanya dipakai nanti pada saat mau lebaran, mau sungkeman. Nah itu baru dipakai. Makan dulu ya. Satu suap aja. Ya. Aku tuh seneng banget loh Yang. Soalnya Eyang tuh sekarang udah bisa senyum lagi. Aku pikir Eyang udah gak bisa senyum lagi. Eyang itu bisa tersenyum lagi gara-gara lihat kamu. Kalau gitu berarti Eyang mesti senyum lagi Yang.
Yaudah deh, makan dulu ya. Permisi Romo. Oh ya. Gimana Romo? Enak sarapan ya? Wah, enak apalagi disuapi kalau Sen. Ya, syukur lah kalau gitu. Zen, habis nyuapin Romo kita sarapan ya? Oh, iya. Ya wis Romo, kalau gitu aku ke belakang dulu. Permisi Romo ya. Ya cepat. Habisin. Minum dulu. Ya minum, kamu sarapan kok. Ya. Udah nggak batuk lagi kan? Ya wes. Loh, Pak Ale kok makannya di sini sih? Gak bareng-bareng sama kita aja di meja makan? Tadi kamu udah denger sendiri dari Mbak Rima kalau aku tuh emang tepatnya di sini. Karena aku cuma anak seorang pembantu. Ini tuh maksudnya gimana sih? Gak ngerti deh. Jadi gini loh, sebenarnya aku itu bukan anak kandungnya Romo. Ya, aku cuma anak seorang pembantu dan supir yang diangkat anak sama beliau. Itu. Anak angkat? Iya, bapakku udah meninggal dalam kecelakaan waktu ngejar ayah kamu tuh. Kawin lari sama bunda kamu. Kalau ibu aku sih udah meninggal waktu aku baru lahir. Jadi setelah itu aku diangkat anak sama beliau. Jadi saya nggak perlu panggil Pak Ale dong? Ya nggak usah, panggil nama aja, biar santai. Nah kalau nyebutin diri kita nih, gue, lo, oke? Dan gue harus sekamar sama cowok yang bukan siapa-siapa gue. Ya Allah, semoga gue selamat deh sampai akhir. Ano, anterin shopping yuk. Sama sekalian, lo nganterin gue ngampus. Loh, boleh tante. Awan ini kan punya supir. Dan juga punya mobil sendiri kan? Kenapa pakai minta tolong sama Pak Ale sih? Bisa kan minta anterin sama supir atau nggak nyetir sendiri gitu? Udah. Kamu nggak usah ngebela aku terus. Aku udah biasa kok disuruh-suruh sama mereka. Yaudah ya, lama. Ya udah yuk, buru. Gue telat lagi. Enak. Yaudah, telat. Os gue mulai otak. Bayangkan bila Drama bagi-bagi. Lo apaan? Gue gak apa-apa. Mana sih? Lo lain kali hati-hati dong. Ya dianya yang hati-hati ngeliat gue. Kamu itu kalau jadi laki-laki tuh jangan lembek kayak gini. Harus sering-sering olahraga. Iya. Udah lama nggak penting ngurusin mereka berdua. Ntar yang ada Alan telat. pada kehangatan yang selalu dia berikan. Ana, pagi-pagi datang sini pas nyariin Alan ya, kangen ya. Hello, dia lama kali anak itu kangen banget sama seseorang. Sama kamu. Sama Ana dong. Ayo kita berangkat sekarang yuk. Ayo. Bayangkan bila harimu penuh warna, itulah yang saat ini ku rasakan. Ya membuat tidurku tak nyenyak, ya membuat makan pun tak enak. Ku terpikat pada kehangatan yang selalu dia berikan. Latihan, biar nanti kalau jadi suami istri nggak kagok. Ana. Alan juga mau dong latihan jadi suami Ana.
Ya, pegang tangan Alan. Please deh ya, calon anak itu cuma Alana seorang, gak akan ada tergantikan. Kamu pengen salaman juga? Mau. Salamannya sebangku. Jangan tawa lo. Ana, tunggu Ana. Ana. Lan. Ngapain sih? Ya aku tuh pengen ngomong mas sama Ana. Ini kan dompetnya anak. Tinggalin lagi. Ada foto gua. Astaga, kamu tuh ya jadi laki-laki tuh ada harga dirinya dikit, kenapa? Heran mama, kamu udah ditolak cintanya, masih aja kamu kejar-kejar. Mama tuh harus tahu mah kalau cinta itu mah butuh pengorbanan. Pengorbanan apa, Lan? Kamu tuh udah dewasa, jangan mikirin cinta. Cinta mah cemen. Heran mama sama kamu. Cinta cemen. Cinta tuh nggak cemen mah. Astaga kamu, nih ya, mama bilang. Perempuan itu senang sama laki-laki yang sukses. Ngerti nggak? Jadi biar cinta itu datang sendiri. Aduh, mama tuh ngomong panjang lebar ngerocos kayak gini tuh, mama ada saran buat Alan. Nih ya, mama bilangin ya. Kamu itu harus satu-satunya jalan ngusir si Zen keluar dari rumah. Dan dia supaya balik ke Amerika. Ngerti gak kamu? Supaya? Mutu ya. Nih ya mama bilangin. Supaya semua kekayaannya Eyang itu jatuh ke kamu. Nih, Eyang itu kan punya pabrik batik di Jogja. Tanah, sawah, berhektar-hektar di Bogor. Nah, paling enggak perempuan itu memandang kamu jadi laki-laki dan kamu terlihat sukses. Gitu loh maksud mama. Oh gitu mah. Alan ngerti sekarang mah. Ya udah, mulai sekarang nurut apa kata mama. Oke mah. Ayo, ngapain kamu cium tangan? Ayo, cepetan. Romo, ini gak apa-apa Romo diajak keluar gini? Nggak apa-apa Zen, mau Romo yang sudah males, bosen di dalam, yang mau keluar menghirup udara segar. Tapi Eyang jangan sampai sakit ya, Yang. Nanti Zen lagi yang disalahin. Lah wong, semenjak kamu datang ke sini, Eyang itu kesehatannya kok berangsur-angsur pulih gitu loh. Alhamdulillah deh kalau gitu, Yang. Jadi Zen keikutan seneng. Dipijit ya, Yang? Iya. Zen. Kamu ngapain ngajak Romo keluar? Ini tuh nggak bagus buat kesehatan Romo. Tapi Eyang sendiri kok yang minta. Zen, Romo tuh lagi sakit. Nggak boleh ada di luar. Lana. Jangan salahin Zen. Wong aku kok Romo yang minta keluar. Tapi Romo kan lagi sakit. Kan Romo belum boleh keluar, Romo. Romo masuk lagi ya. Ya Romo sini. Aku yang antar. Taruh belakang aja Romo. Kamu tuh nggak boleh keluar. Kamu sakit. Lain kali lo nggak boleh sembarangan ngajak Romo keluar rumah. Kecuali nih, kalau emang lo pengen Romo ngedrop lagi. Ya mungkin lo pengen cepet dapet warisan Romo kali. Kok lo ngomongnya gitu sih? Zen, lo tuh nggak ada bedanya tau nggak sama Mbak Rima dan Mas Irwan, suaminya yang ngurusin pabrik di Jogja sana. Tunggu. Maksud lo ngomong kayak gini apa? Gue jelasin deh. Mbak Irma sama Mas Irwan, bapaknya Alan itu, nggak suka kalau ngeliat Romo tuh sembuh. Makanya mereka tuh berharap Romo tuh cepetan sakit atau meninggal. Ya mungkin mereka biar cepat dapat warisannya Romo kali. Tapi gue gak sejahat itu. Terus kenapa lo nyamar jadi cowok? Oh, supaya lo bisa menguasai warisannya kan? Karena kalau lo jadi cewek, lo bakalan dicoret jadi ahli warisnya. Gue jelasin deh.
Mbak Irma sama Mas Irwan, bapaknya Alan itu, nggak suka kalau ngeliat Romo tuh sembuh. Makanya mereka tuh berharap Romo tuh cepetan sakit atau meninggal. Ya mungkin mereka biar cepat dapat warisannya Romo kali. Kalau Lano sampai tahu gue ini cewek yang nyamar jadi cowok, pasti dia semakin nuduh gue pingin harta warisannya Eyang. Tapi gue nggak bisa harus terus terang sekarang kalau sebenarnya gue ini cewek. Nanti Eyang jadi shock, terus dia bisa tambah kritis lagi. Loh, Zen. Lo ngapain sendirian di sini dari tadi? Zen. Ditanyain lo malah diem. Muka lo nggak enak lihat tuh. Ini deh, daripada lo murung, mendingan lo ikut gua jalan-jalan ke kota Bogor. Mau nggak? Yuk. Gue juga nggak bisa buka penyamaran gue di depan Tante Rima, Alan, dan juga Lano. Gue takut kalau sampai informasi itu bocor ke Eyang. Aduh, bisa gawat. Zen, ayo. Ayo, naik. Gua kerjain. Kayaknya gue udah kelewatan dan nuduh dia kayak gitu. Kayak dia marah lagi. Gue juga sebenarnya nggak yakin sih sama tuduhan gue. Walaupun dia nyamar nih, kayaknya dia tulus deh. Apa di sini? Kalau udah tahu cinta Ana itu tulusan AA, nah berarti harus terima cinta Ana. Anak, salah denger. Salah dengar. Elah. Nih, dompet kamu ketinggalan mobil aku kemarin. Oh. Dompet A mana? Mau ngapain? Dompet A cepetan mana sini? Ih, cepetan. Bentar. Ngapain lu sih dompet? Ih, nggak apa-apa. Pokoknya ini jangan dilepas ya. Kalau sampai dilepas, Ana nggak mau makan. Mogok makan. Temenin Ana makan ya. Ana makan sendiri aja ya. Ya, nanti mana kamu nanti diomelin sama Abah. Kalau nggak makan satu sama Pak Firman tuh sambil memotong kebun ya. Aku mau nyari Jen dulu. Iya. Masa Ana ditinggal sih? Bila takdir akhirnya pertemukan. Aduh, udah malam nih, Lan. Balik yuk. Zen, bentar deh, Zen. Hah? Bentar. Kenapa sih? Aduh, Zen, kayak ban motor gue kempes deh. Aduh, mana di sini nggak ada bengkel lagi. Bentar, Zen. Zen, ini motor gue, kalau keadaan kempes kayak gini kayaknya nggak bisa bawa berdua deh. Jadi gue duluan ya, Zen ya? Hah? Gue duluan. Gue gak boleh. Alan! Kok ini ninggalin gue sih di tempat kayak gini? Aduh, Zen kemana sih? Jam segini Zen belum pulang juga. Malam lagi. Nah, mending kamu belajarnya di rumah deh. Soalnya kalau di sini nggak bagus cahayanya. Tapi kalau misalnya kamu nekat, kamu belajarnya di teras. Ntar mata kamu sakit loh. Ana perhatian banget sama Ana. Ana jadi terharu. Ana, aku kasih tahu ya. Aku tuh nggak punya perasaan apa-apa sama kamu. Dan kamu tuh udah kuanggap sama adikku sendiri. Masa gue ditinggal sendirian di sini?
Sayang aku. Kamu udah lama nungguin aku? Alano, kok ada suara ya? Kok nggak suara dari mana? Tuh. Udah deh anak, kamu tuh buang-buang waktu tau nggak? Percuma. Alan itu nggak suka sama kamu. Tapi dia itu sukanya sama tumbuh-tumbuhan. Lo liat Zen nggak? Enggak. Dia bohong. Tadi sore ya, Ana ngeliat dia itu boncengin si Zen. Aduh sayang, kamu apaan sih, jangan fitnah gitu deh. Aku nggak sama Zen. Nathan, gue serius nanyanya ya. Lo liat Zen nggak? Soalnya sampai jam segini belum pulang loh. Ya lo kenapa nanya ke gue, Lan? Emangnya babysitter dia? Emang lo mau tahu dia di mana? Di mana? Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Gak jelas lo jadi orang. Kamu lagi belajar apa sih? Mau Alan bantuin nggak? Enggak, mendingan pulang. Di mana lagi sih dia tuh dapetin bengkelnya itu? Apa gue telepon Lano aja ya? Oh Zen, lo di mana sih? Enggak. Gengsi lah gue nelfon dia. Tapi ya udah deh, terpaksa. Zen, lo di mana Zen? Kok belum pulang? Zen, ayo dong ngomong, lo di mana? Masih pakai gengsi? Gue nggak tahu nih gue lagi ada di mana. Tempatnya tuh sepi banget dan satu kendaraan pun tuh nggak ada yang lewat di tempat ini. Gue takut nih Lan. Oke. Sumpah gue takut banget nih Lano. Bentar ya, ada orang tuh. Gue nanya dulu. Ya. Misi, Mas, Mbak mau nanya ini tuh lagi di mana ya? Saya tersesat nih. Di mana? Anakku di mana? Anakku di mana? Itu Zen kan? Anakku di mana? Anakku di mana? Anakku di mana? Anakku Aduh, orang gila lagi. Anakku di mana? Di mana? Anakku di mana? Anakku di mana? Anakku di mana? Pergi kan lo? Zen. Coba ya, gue tuh bener-bener takut banget sama ini orang gila. Zen, jangan nangis dong Zen. Boys don't cry. Malu kalau memberi mas sama Alan. Kata siapa gue nangis? Enggak, gue gak nangis. Ya itu? Ya udah kalau gitu. Ayo masuk. Iya. Ayo. Hebat. Gila, akhirnya lo bisa pulang ke rumah juga sih nih. Gua kira tuh lo nyasar atau nggak diculik orang. Dengerin gue ya. Udah. Gue peringatin sama lo ya. Ini pertama dan terakhir kalinya lo ngerjain si Zen. Lano, santai dong, santai. Lan, lo bisa lihat pakai mata lo sendiri kalau dia itu cowok. Cowok tuh jangan dikhawatirin, jangan dimanjain, ntar jadi cowok cengeng tau nggak? Lu jangan cengengesan lo, ha? Lu janji sama gue? Janji gak? Udah lah. Iya, gue janji. Ini ada apaan sih? Hah? Ada apaan? Ini mbak, anakmu tadi bikin lelucon yang gak sama sekali lucu. Si Zen ditinggalin di tempat sepi,
nggak ada orang dan nggak jelas di mana. Astaga, kamu Lan, kamu apaan sih? Kalau ada apa-apa sama Zen gimana? Kan kasihan. Ayo, kamu minta maaf Gi. Lan, Lan, minta maaf. Ayo cepetan minta maaf. Maaf Zen. Yaudah sih, sekarang masuk. Gitu baru hebat. Besok lagi, kamu bikin yang lebih heboh lagi. Biar si Banci itu gak betah di rumah ini. Oke, Ma. Tenang aja. Gue tuh gak peduli kok sama harta warisannya Eyang. Gue cuma pingin yang itu sembuh. Itu aja kok. Sen, lo kenapa Sen? Cuma ngigo doang. Maafin gue ya Zen. Gara-gara omongan gue tadi, lo jadi kepikirannya sampai ke bawah mimpi gini. Jadi gak enak mas Zen. yo masuk. Bisa ya. Masuk Zen. Mana? Oh itu, Lano. Lano. Kondisi kesehatan Romo itu sudah lebih membaik. Terima kasih. Kamu sudah sangat mengkhawatirkan Romo. Ya, karena kan aku nggak mau kalau Romo sampai kenapa-napa. Ya, kata dokter, Romo itu sudah boleh jalan-jalan ke sekeliling rumah. Alhamdulillah kalau gitu. Tapi kamu jangan marahin Zen lagi. Kalau dia ajak Romo keluar. Iya Romo. Dan Romo minta kalian itu harus kompak. Karena kalian berdua akan jadi partner untuk menjalankan semua usaha-usaha Romo. Ya? Iya Romo. Siap. Ajari dia ya yang sabar. Ini perusahaan batik Romo yang di Jogja. Kalau ini yang di Bogor. Ada batik tulis, sama batik cap. Dan semua ini ditanganin sama bapaknya Alan, Mas Irwan. Nah, ini semua di sini ada data keuangannya semua di sini semua nih. Oh iya, nggak lama lagi gua akan ngajak lo ninjau ke pabrik kok. Oke. Ngomong-ngomong, lo nggak harus nerusin kuliah juga. Lo itu udah bisa kok jadi pengusaha. Ya enggak dong. Kalau kuliah tuh harus. Ya udah lo tunggu sini ya. Gua ambilin minum. Lo kalau mau nih baca semua data-data gua ada di sini semua. Nih. Hanya sebuah ujian agar aku tegar. Bunda bertutur jangan sesali apa yang telah engkau pilih kini. Ya Allah Bunda. Assalamualaikum. Pilihan hidupmu sepenuh. Waalaikumsalam.
Gimana kabar Eyang kamu? Sehat kan? Eyang juga udah mengangsur membaik sekarang. Oh iya, Mah. Aku mau ngaku dosa sama mama. Pengakuan dosa apa? Aduh, perasaan mama kok jadi nggak enak kayak gini sih. Jangan-jangan kamu di sana yang aneh-aneh ya? Jadi gini mah, aku terpaksa nyamar jadi laki-laki, bukan cuma di depan Eyang tapi di depan semua orang. Hah? Ternyata benar kan? Kekhawatiran mama itu, kamu ini memang anak yang suka iseng deh. Aduh Ma, bukan gitu maksudnya, cuman aku gak mau kalau misalkan nanti ada orang yang bocorin kalau aku itu perempuan. Nah, dampak buruknya itu ya ke Eyang. Kalau sampai Eyang tahu aku ini perempuan, bisa-bisa Eyang makin parah kondisinya, Mah. Kamu yang sabar ya, Nak ya. Iya, Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo mau sekolah? Mau minta anterin sama kamu. Mau jadi apa? Lo bolos-bolosan terus. Kan mau minta anterin sama kamu. Lo minta gue anterin lo sekolah? Gak salah lo. Enggak. Hah, pokoknya ya, kalau Ana nggak dianterin sama kamu, Ana nggak mau sekolah, mau mogok sekolah. Ya udah. Ayo dong, please anterin Ana ya. Naik motor nggak apa-apa kok ya, anterin Ana. Iya, oke. Gue anterin lo. Gue ambil kunci motor dulu ya. Bentar ya. Oke, cepetan. Udah tidak bersih. Yaudah yuk. Gawat. Saya nggak boleh dekat sama si Ana nih. Ntar Ana tahu rahasia si Zen lagi. Jangan berhenti ya, nanti anak telat. Cepet jangan apa-apa. Tapi jangan gini juga dong. Aduh geli. Aduh geli. Zen, berhenti Zen. Bayangkan bila harimu penuh warna, itulah yang saat ini ku rasakan. Ya membuat tidurku tak nyenyak, ya membuat makan pun tak enak. Perhatikan kehangatan yang selalu dia berikan. Ku rasa ku sedang dimabuk cinta. Nikmatnya kini ku dimabuk cinta. Apaan? Ada luka nggak? Gak ada kan? Mabuk cinta. Gak ada, gue gak apa-apa kok. Syukurlah kalau kayak gitu. Lain kali makanya hati-hati. Bayangkan bila harimu penuh warna. Ini gue obatin bakal. Itulah yang Tahan ya. saat ini ku rasakan. Sakit banget.
Iya, tahan. Perasaan gue kok nggak karuan gini sih. Apalagi kalau ngeliat wajahnya si Lano. Masa sih gue jatuh cinta sama Lano? Lo tuh mesti pelan-pelan. Ini lo pelan. Kalau nggak semua ntar ini lo infeksi lo. Lo kenapa? Kepala lo pusing? Enggak kok, biasa aja gue. Nggak serius kalau kepala lo pusing lo bilang sama gue. Enggak, gue biasa aja. Rasaku sedang dimabuk cinta. Makasih. Mau kering jangan kalian baju dulu. Dimabuk cinta. Oh, Zen. Bosan banget sih kamu ya, kamu tuh jeruk makan jeruk. Tapi kamu tenang aja. Ana gak akan ngebiarin kamu tersesat. Jadi kamu tenang aja, Ana akan selalu di samping kamu, tenang ya. Apa sih? Sabar, Ana yang sabar ya. Oke, gak apa-apa. Ya udah, kalau gitu kamu ajarin Ana untuk ngerjain PR ini ya. Biasanya ya, di Amrik tuh orangnya pinter-pinter. Nih, kayak gini nih. Kurang jelas juga ya. Nih, kayak gini. Tuh kayak gini. Zen, maaf, Ana nggak sengaja. Ana bukannya bikin kamu celaka. Maaf ya. Maafin. Kamu apa yang luka? Bilang sama Ana. Bilang. Tuh gawat nih. Jangan sampai Ana beneran suka sama Zen. Apa? Luka apa? Mana yang luka? Gue biasa aja kok. Bilang sama Ana, bilang. Nggak apa. Ya, kamu ngomong sama Ana. Bilang. Apa yang luka? Apa? Tuh, mana yang luka? Nggak ada. Beneran nggak ada. Seriusan nggak apa-apa. Zen, Iya. lo tau nggak kalau si Ana tuh beneran suka sama lo? Lo cemburu. Berarti kalau lo bilang gue cemburu, lo juga suka kan sama si Ana? Gue suka sama cewek yang krikir kayak gitu. Ya gak mungkin lah, gila kali gue suka sama dia. Krik-krik ya, gaje kayak jangkrik. Emang gaje tuh cewek. Iya bener, kayak jangkrik ya. Emang. Ya, lo kalau deket sama Ana, hati-hati lo. Kan lo tahu tuh, si Alan suka banget sama dia, cinta mati. Ya lo siap tanding sama si Alan. Ternyata keras banget ya hidup jadi cowok. Aduh, gue jadi kangen sama kehidupan gue sebagai cewek. Masih banyak tugas. Masih banyak. Ya udah deh, gue tidur dulu deh. Ya udah. Ayo anterin Ana sekolah ya. Anterin sekolah. Mending aku aja anterin kamu ke sekolah. Tumben banget Alana mau anterin Ana. Tapi Ana udah gak tertarik tuh sama Alano. Ya sama Zen ayo anterin. Ayo anterin. Ih, kalau gak mau dianterin, Ana mau di sini terus sampai pagi kayak satpam. Gawat, Ana udah gak tertarik lagi sama gua. Iya deh, iya oke. Gue nganterin lo ke sekolah. Penuh warna. Nanti di jalan. Itulah yang saat ini ku rasakan. Ya membuat tidurku tak nyenyak. Ya membuat makan pun tak enak. Stop.
apaan sih lo? Ada apa, lu jadi pura-pura bego deh. Cewek yang lu jemput ini, cewek lo yang bonceng itu cewek gua, pacar gua. Cewek kamu, anaknya bukan cewek kamu. Sayang, mending kamu diem dulu ya. Aku menyelesaikan masalah sama cewek di sini. Lu cowok kan, lu jantan kan? Hah? Lepasin, Zen. Zen. Yaudah, iya. Hana ikut sama kamu, tapi jangan ganggu Zen lagi. Yaudah, yuk. Masa saya tuh jadi cewek rebutan? Kok nggak ada Ana lo ya? Cepetan. Zen, badan lo kenapa? Kok kayak kesakitan gitu? Iya, tadi si Alan dorong gue gara-gara gue nganterin si Ana. Kan gue bilang apa? Jangan deket-deket sama si Ana. Itu kayak lintah. Kalau nempel nih, susah lepasnya. Tangan lo kenapa? Sini, coba gue liat. Waduh, ini mah harus diobatin. Pasti ada yang gak beres sama hubungan mereka berdua. Bayangkan bila Lo harus pakai sendok ya? penuh warna. Ya udah sini gue suapin. Itulah yang saat ini ku rasakan. Ya membuat tidurku tak nyenyak. Ya membuat makan pun tak enak. Kayaknya mereka saling suka deh. Kehangatan yang selalu dia Bisa jadi berita yang menghebohkan ini. Sama-sama. Lagi? Udah cukup kok. Nikmatnya kini ku dimabuk cinta. Dimabuk cinta. Dimabuk cinta. Dimabuk cinta. Lima, kok kamu sing kasih makan aku, mana sih Sin? Romo itu apa sih yang diharapin dari cucu Romo? Pastinya keturunan toh. Ya. Lah sekarang kalau cucunya Romo itu nggak bisa memberikan keturunan tuh gimana? Maksudmu apa? Ya maksudku kalau cucunya Romo itu makan jeruk terus gimana? Loh ya bagus toh nek Sin suka makan buah-buahan. Ngomong. Mbak Rima, aku mau bicara sama Mbak Rima di luar. Mau tunggu ya? Ya. Mau ngomong apa kamu? Mbak Rima tadi ngomong apa sama Romo? Ya aku ngomong apa yang aku harus ngomong sama Romo. Dan emang kenyataannya kamu kan kayak ada roman-roman picisan gimana gitu sama Zen, ya kan? Mbak Rima, jangan selalu nuduh ya. Ini kalau didengar sama Romo, kamu jadi bingung. Kenapa? Kamu takut kalau Romo sampai tahu? Iya, kamu itu kan emang kenyataannya ada apa-apa sama si Zen itu yang baru pulang dari Amerika, iya kan? Mbak, bisa nggak sih Mbak? Nggak bikin Romo sedih? Salah paham apa aja sih?
Karena emang kenyataannya kamu itu ada apa-apa sama si Zen yang anak pembantu itu kan? Iya nggak? Mbak Rima boleh ngehina aku, karena aku emang kan pembantu. Tapi please Mbak Rima jangan ngehina Zen. Dia itu cucu kandungnya Romo. Dan dia satu-satunya keturunan Romo yang sah. Terus maksud kamu apa? Sekali pembantu tetap pembantu. Ibu kamu pembantu, Zen itu juga pembantu. Makanya namanya Mas Hari itu nggak disetujuin sama Romo. Karena Romo tahu bahwa Hari itu menikah dengan pembantu. Tahu kamu? Akhirnya gue bisa jadi diri sendiri seharian ini. Khusus hari ini gue bisa kembali jadi Z. Ahey. Wow, tuh cewek cantik banget. Siapa ya? Gue samperin ah. Mbak, kayaknya kita pernah kenal ya. Tapi di mana ya? Alan! Sayangku udah pulang. Cewek tadi siapa? Kayaknya anak kenal deh. Tapi siapa ya? Kamu dari tadi di sini? Iya. Nggak kuliah? Enggak, aku bolos. Tante Rima bisa marah sama Ana. Baru juga masuk kuliah udah bolos-bolos aja. Nah, makanya nanti pas kamu kuliah, itu satu kampus aja sama Alan. Biar kenapa? Biar Alan tuh nanti nggak bolos-bolosan. Dan yang paling penting kalau Ana satu kampus sama Alan tuh jadi semangat kuliahnya. Tiap hari masuk, bahkan dari Senin sampai Minggu, nah. Kamu tuh suka banget ya sama Ana? Nah, kalau aku nggak sayang sama kamu, kalau aku nggak suka sama kamu, ngapain sih aku nungguin kamu di pinggir jalan kayak gini panas-panasan? Alan, di kampus kamu itu kan banyak tuh mahasiswa yang cantik, yang pinter, yang populer. Nah, kenapa kamu nggak sama mereka aja? Nah, cinta itu tuh nggak bisa dipaksa, nah. Kamu mah ngerti. Yaudah deh, yuk. Daripada kamu wawancara aku mulu nggak jelas, mending kita pulang. Ayo, Nek. Aduh, gue paling demen nih kayak gini nih. Boncengan berdua sama cewek yang paling gue sayang. Ayo, naik nah. Mau banget dibonceng? Mau banget. Mau banget. Mau banget. Sama dong, Ana juga mau. Ayo. Tapi di sana. Dah. Ana, sama Alan aja, Ana. Aduh, Ana. Aduh, gak nyala lagi. Ana, tunggu, Ana. Aduh, di motor pakai mogok lagi. Stop. Itu kan Zen. Cantik banget ya dia kalau dandan cewek. Tapi ngapain dia pakai dandan cewek segala? Bisa gawat kalau ketahuan orang rumah. Aduh, lewat mana ya? Lewat pintu belakang aja deh. Semoga aja nggak ada yang ngeliat gue kalau gue ini lagi masuk rumah. Stop. Kembalinya ambil aja ya. Kasih. Tante. Ada Zennya nggak, Tante? Kamu mau ngapain ke sini? Pulang sekolah kok, bukannya langsung pulang malah mampir ke sini? Abi kan di rumah sepi bangetan. Kalau di sini kan ada Reni Kontrol, terus ada Tante Rima, terus ada Alan juga, ada Londo juga, sama Zen juga. Tapi Zennya ada kan, Tante? Zen? Maksud kamu suka gitu sama Zen? Zen itu gak suka sama kamu. Kamu kenapa ngos-ngosan kayak gitu? Kamu gak kuliah?
Tuh kan, apa Ana bilang, Tante Rima itu bisa marah kalau tahu lo itu malah nungguin gue di sekolah bukannya kuliah. Apa? Kamu malah nungguin Ana di sekolah? Jadi kamu gak kuliah gitu? Mana sih kamu itu? Bentar Emma. Kamu tuh oncep banget sih. Semenjak lo suka sama Zen, lo tuh jadi lemot tau gak? Ngapain lo bilang-bilang nyokap gue? Ya udah, bohong itu dosa tahu. Bohong dosa. Yang ada gue diomelin. Mama udah bilang apa sama kamu? Jangan ngurusin hal-hal yang gak penting. Udah, sekarang masuk. Sekarang mah. Sekarang kamu terus ngapain di sini? Ayo sekarang masuk. Besok ketemu lagi sama Zen. Zen, yang mau tanya, jeruk makan jeruk itu artinya apa toh? Eyang tahu kata-kata itu dari mana, Yang? Itu loh bule kamu, Rima, dia bilang kamu itu jeruk makan jeruk. Ya mudah-mudahan artinya yang bagus ya. Eyang, itu artinya Zen suka sama cowok, Eyang. Alan, lu ngomong apa sih, Lan? Kenapa lagi nih? Kenapa lagi nih? Aduh, gimana nih? Tolong! Aduh, Romo kenapa? Aduh, sumpah gue gak tau apa-apa. Tiba-tiba aja yang kayak gini. Gimana nih? Lu bantuin kali lu. Bantuin. Iya. Ayo, Eyang. Tuh jangan mikir aneh-aneh ya tentang aku. Sebenarnya aku nggak kayak gitu kok, Yang. Itu semua nggak bener kok, Yang. Sebaiknya gue terus terang aja kali ya sama Eyang. Kalau sebenarnya gue ini cewek. Ya, sebenarnya itu Jangan bicara apapun yang bikin Romo tambah kritis. Ingat. Sikap Lano aneh banget sih hari ini. Apa jangan-jangan dia tahu lagi kalau gue ini cewek? Kalau gitu, malam ini aku tidur sini aja, nemenin Romo. Lano, memang udah seharusnya kamu tuh sama Zen gak satu kamar. Daripada terjadi hal-hal yang diinginkan. Benerin tuh. ya Allah, berikanlah hamba petunjukmu. Sampai kapan hamba harus menyangkal seperti ini? Kapan hamba bisa jujur ke semuanya ya Allah? Kalau hamba ini perempuan. Amin. Lu? Gimana nih? Ngobat cari. Ini Mbak Rima, ada apa? Zen mana? Oh,
Oh Zen lagi di kamar mandi tuh. Lama banget nggak keluar. Oh. Katanya kamu mau tidur nemenin Romo di kamarnya Romo. Oh iya, sebentar lagi tapi. Kirain kamu nggak bisa ninggalin Zen. Ya udah deh. Jadi penasaran pengen mergokin Lano sama Zen yang lagi mesra-mesraan kayak kemarin. Sayangnya gak sempet kerekam. Tapi lain kali aku harus bisa untuk merekam mereka. Zen. Gue bisa jelasin kok. Jadi orang tua gue itu minta gue nyamar jadi laki-laki. Ya, sebenarnya sih cuma di depan Eyang aja. Cuman karena gue ngeliat situasinya tuh nggak memungkinkan, jadi ya terpaksa deh gue harus nyamar di depan semua orang. Situasi yang kayak apa? Ya belakangan ini kan gue baru tahu kalau ternyata Tante Rima itu nggak seneng kalau Eyang itu sehat. Ya terpaksa deh gue nyamar di depan semuanya. Tapi lo gak bisa bohongin gue. Karena dari awal gue tuh udah tahu kalau tuh aslinya cewek. Hah? Jadi ternyata lo udah tahu kalau selama ini tuh gue cewek? Ya gue tahu lah. Cuma gue pengen tahu aja. Tujuan lo tuh nyamar tuh buat apa? Gue pengen tahu. Iya, gue ngelakuin semua itu karena gue pingin kalau Eyang gue itu senang di sisa hidupnya. Gue nggak pingin ngeliat Eyang itu sedih. Dan alhamdulillah kan Eyang makin lama makin sehat. Dan gue pingin sih umur Eyang tuh bisa panjang. Jadi semua ini bukan karena warisan nih? Ya Allah, ya enggak lah. Gue tuh gak peduli kok soal yang namanya warisan. Bahkan kalau misalkan gue harus dicoret di ahli waris juga, buat gue itu gak masalah. Yang penting gue bisa nyenengin Eyang gue. Dan gue juga bisa ketemu sama Eyang gue. Itu udah bikin gue bahagia kok. Berarti mulai saat ini gue panggil lo Z dong. Zen aja deh. Soalnya gue harus tetap nyamar di depan semua orang. Kecuali di depan lo. Dengan adanya kamera CCTV ini, aku bisa menangkap basah mereka. Aduh, Eyang kok memburuk lagi sih ya? Kan kemarin udah baik kan? Iya dong Romo, ayo dong Romo cepetan sembuh ya, kayak kemarin-kemarin. Zen, Alana keluar! Please keluar! Ana, bentar ya. Romo permisi bentar ya. Ana? Ada apaan sih? Kenapa? Pakai nanya kenapa lagi? Kalian tuh sebenarnya pengen sembuh gak sih? Mau sembuh?
perasaan kita lagi nggak ada sakit apa-apa kok, ya kan? Aduh, please deh. Jeruk makan jeruk itu nggak enak. Mending kalian tuh pacaran sama Ana. Tapi kenapa kalian nggak mau ya pacaran sama Ana? Ana, kan Alan udah bilang kemarin kalau Alan itu siap buat ngebalut luka hati Ana tuh yang sakit, ya? Ih, jangan sosok merayu deh. Lo jangan salah paham ya tentang gue. Yang namanya cinta tuh nggak bisa dipaksain. Alah, cowok bences lo gak usah so baik deh. Ngaku deh lo. Lo itu cowok KW kan? Kenapa lo diem? Lo tersinggung sama omongan gue yang barusan? Gini aja deh. Kalau emang lo cowok asli, gue tantangin lo main basket. Gimana? Berani gak lo? Hah? Bayangkan bila harimu penuh warna. Bakal jadi pacar Itulah yang saat ini ku rasakan, yang membuat tidurku tak nyenyak, yang membuat makan pun tak enak. Ku terpikat pada kehangatan yang selalu dia berikan. Ku rasa ku sedang di. Kok nggak jadi sih perebutin anaknya? Nikmatnya kini ku Main basket lo jago juga ternyata. Iya, soalnya gue tuh sering banget main sama papa. Jadi ya gitu deh, gue jago. Ya udah deh, kalau gitu gue mandi dulu ya. Gerah banget. Harimu penuh warna, itulah yang saat ini ku rasakan, yang membuat tidurku tak nyenyak, yang membuat makan pun tak enak. Ku terpikat pada kehangatan yang selalu dia berikan. Jorok amat sih ini orang. Baunya gak stabil. Beda kanan sama kiri. Gini. Ma, aku tuh boleh gak sih, Ma, suka sama sepupu sendiri? Hah? Kamu? Sepupu kamu yang mana? Itu, Ma. Zen, Ma. Apa kau bilang? Kamu suka sama Zen? Astaga, Lan. Zen itu kan cowok. Masa kamu suka sama anak cowok sih? Iya sih, Ma. Tapi, Mama coba lihat deh. Zen itu cantik kan, Ma? Ya ampun. Kamu ngawur deh. Masa ada cowok itu cantik sih? Ya udah deh, bodo amat deh, mau setuju mau enggak kek. Pokoknya intinya tuh Alan itu suka sama Zen, titik. Ngawur, ini apaan sih? Hah, udah kayak begini ya lah, aku suka anak cowok juga. Aduh. Aneh banget sih. Zen. Kok bisa gitu gue tergila-gila sama seorang Zen? Zen. Wah. Apa
emang otak gue udah miring? Apa emang gue gila atau emang gue stres kali ya? Oke. Gue nggak boleh nyintar dari dia. Gue emang suka. Bodoh amat lah, orang mau bilang gue gila, orang mau bilang gue jeruk makan jeruk. Tapi gue suka sama Zen, gue suka. Zen. Bayangkan bila harimu penuh warna. Gue pengen ngomong penting Zen sama lu Zen. Apaan sih lo? Kalau misalkan lo mau ngomong ya udah lo ngomong aja, tapi nggak usah berlutut kayak gini kan. Bener. Zen, kayak gue kualat deh, gue kena batunya Zen. Kuat? Maksudnya kuat? Jadi tuh sebenarnya gue curiga lo sama Lana punya hubungan romantis. Tapi tuh sekarang malah gue jadi suka sama lo Zen. Nikmatnya kini ku dimabuk cinta. Zen, gue harus gimana Zen? Zen. Gue harus ngapain Zen? Zen, lo please harus kasih tahu gue harus gimana? Aduh, tuh jangan lebay kayak gini dong. Gue tuh jadi takut. Zen. Zen, lo kenapa? Lano, gue harus gimana nih, Lan? Gue jadi jatuh cinta, Lan, sama Zen, Lan. Lan, gue harus gimana, Lan? Gue tahu. Lan. Gimana nih, gue harus gimana? Zen, kalau lo emang juga suka sama si Alan, nggak apa-apa sih. Ya lo kan nggak ada hubungan darah ini sama dia. Bapaknya Alan itu anak angkatnya Romo. Gue suka sama Alan, cowok nggak jelas itu. Nih, ngaco kali ya. Siapa juga yang suka sama cowok bentuknya kayak gitu? Iya, terus tipe cowok lo kayak apa? Gue kasih tahu inisial hurufnya ya. Inisial? Oke. Depannya itu L. L? Belakangnya O. Depannya L, belakangnya O. Gue dong, Lano. Canda lo. Siapa juga yang bercanda? Beneran? Itulah yang saat ini Tapi perasaan lo sendiri gimana sama gue? Perasaan gue wajah kehangatan yang selalu dia berikan. Gue juga suka sama lo. Ku rasa ku sedang dimabuk cinta. Yes, lo suka sama gue. Tapi jangan jadi laki juga. Ntar gue beneran lagi jeruk makan jeruk. Jangan loh. Doa loh dalam setiap omongan. Iya makanya jangan jadi laki. Jadi cewek aja. Ya. Aduh, jadi mereka saling suka. Aduh Gusti, bisa heboh keluarga ini. Aduh, Romo bisa shock nih. Kalau shock, Romo cepet mati. Terus, yes, warisannya bisa dibagi-bagi. Dapat warisan. Romo cepet mati. Bagi-bagi warisan. Ya Gusti, warisan.
Ini gambarnya beneran atau drama? Hah? Ya pasti beneran toh Romo. Itu Zen sama Lano, mereka pacaran. Jeruk makan jeruk. Wah, ini toh. Ini yang kamu bilang jeruk makan jeruk itu. Iya Romo. Gak sopan. Romo cuma gitu aja. Nggak marah toh. Mau kamu apa? Mau kamu Romo jantungan, terus Romo meninggal gitu? Hah? Ya ndak toh Romo, ndak begitu. Sudah. Sekarang kamu cepat telepon si Hari yang di Amerika itu, suruh cepat ke sini, bilang anaknya membuat masalah. Cepat Sarah. Mama, Papa. Tunggu. Kalian datang ke sini nggak bilang-bilang sih? Oh, pasti kalian berdua mau kasih surprise ya sama aku. Lihat nih Mas, penampilan anak kita tuh sudah benar-benar persis seperti anak laki-laki. Itu makanya yang mau kita tanyain. Gimana penerbangan kalian? Lancar? Alhamdulillah lancar Mbak. Oh iya, Mas Irwan mana? Oh, Mas Irwan lagi ke Jogja. Ngurus pabrik batiknya disuruh sama Romo. Romo mana? Aku pengen ketemu. Romo ada, lagi istirahat. Jangan diganggu dulu. Mungkin juga sebentar lagi bangun. Saya nyuruh kalian ke sini. Pertama, itu karena diutus sama Romo. Kedua, anak kalian itu sudah mempermalukan keluarga kita. Keluarga Suryo Condro Dimejo. Ayo kamu lihat. Jadi selama ini Mbak ngawasin aku pakai kamera CCTV. Mbak Rima tuh udah keterlaluan ya. Mbak Rima tuh udah ganggu privasi aku tau nggak? Salahnya di mana? Ya kalian lihat aja sendiri. Anak kalian itu kan cowok. Masa Lano sama anak kalian cowok sama cowok pacaran sih? Mereka itu tidak bersalah toh Mbak. Kalau memang mereka berdua pacaran, ya wajar dong. Ji itu kan cewek dan Lano cowok. Tidak ada salahnya kan? Maksud kalian Zen ini cewek gitu? Aku yang nyuruh dia nyamar jadi cowok. Cuma di depan Romo aja. Nggak taunya kesemuanya dia ngomong kalau cowok juga ternyata. Oh, Zen, ternyata lo itu cewek. Oh my god, Zen. Berarti nggak salah dong cinta gue ke lo. Karena sampai sekarang gue masih ada perasaan ke cowok. Jadi selama ini Romo cuma pura-pura sakit keras. Ya, sebenarnya Romo cuma ingin melihat siapa-siapa yang punya niatan baik dan tulus pada Romo. Maafkan saya, Romo. 18 tahun nggak pulang. Suruh anak datang malah bikin kekacauan. Saya juga tidak minta warisan Romo. Kami semua ingin supaya Romo selalu sehat. Tapi kalian sudah bersekongkol untuk menipu Romo. Sekarang juga kalian pergi dari sini dan bawa anak kalian. Bawa.
Maafkan kami Romo karena sudah membohongi Romo. Tujuan kami sebenarnya hanya ingin mempertemukan Romo sama Zi, cucu Romo. Karena kalau Zi perempuan, bukannya Romo nggak mau terima dia. Sudah, kalian jangan banyak ngomong. Sekarang juga kalian pergi dan jangan injak rumah sini lagi. Permisi, Eyang. Tunggu. Kenapa kalian pergi? Saya suruh pergi. Kalian gak kasihan apa sama Romo? Hah? Kalau Eyang suruh kami pergi, ya kami pasti akan pergi, Eyang. Meskipun sebenarnya kami masih ingin tetap tinggal di sini. Ya. Kalian tinggal di sini saja, jangan pergi ya. Hari, sini Hari. Maafkan Romo, maafkan Romo Hari. Romo sudah mengusir kamu cuma gara-gara kamu menikah sama Untaki yang anaknya beban. Kalau saja Romo tahu, kalian melahirkan anak ya kan sih. Romo tidak akan mengusir kita. Maafkan Romo. Maafkan Romo. Ya. Jangan diingat-ingat lagi. Sekarang kita mulai babak baru. Ya. Bayangkan bila harimu penuh warna. Ya nggak apa-apa lah. Kan kita nggak ada hubungan sejarah. Jadi nggak ada masalah kan? Iya, bener tuh. Oh ya, kamu kuliah di sini aja, jangan pulang ke Amrik. Orang udah ketinggalan ya. Iya, aku bakal kayak gitu kok. Ku terpikat kesehatan yang selalu dia berikan. Ku rasa ku sedang dimabuk cinta.